Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gedung Reja, yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 2 Gedung Reja. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Bapak Saifuddin SPD. Bapak Ibu yang terhormat, izinkanlah saya membacakan susunan acara untuk kegiatan ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, acara inti diseminasi. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima, refleksi. Ibu bapak yang saya hormati, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah untuk yang beragama Islam dan yang non-Islam menyesuaikan. Mari kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk yang kedua, sambutan kepala sekolah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang keterampilan di dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang mana nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Saifuddin SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap. Kesempatan ini sangat bagus sekali bagi Bapak dan Ibu semua, baik itu yang masih muda calon guru penggerak maupun yang sudah tua. Nanti pada kesempatan ini dari beliau Bapak Saifuddin akan memberikan beberapa pengalaman yang telah diikuti. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Beberapa pengalaman yang telah diikuti selama mengikuti calon guru penggerak. Maka dari itu kesempatan yang baik ini bisa kita tularkan, bisa ditularkan oleh Pak Saifuddin kepada teman-teman, terutama juga yang sekarang sedang mendaftar, sehingga harapannya mudah-mudahan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di SMP Negeri 2. Maka dari itu silakan Bapak dan Ibu, pada kegiatan yang sangat baik ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti akan diisi oleh Pak Saifuddin, mungkin banyak tukar pengalaman dan sebagainya. Maka dari itu silakan Bapak dan Ibu untuk mengikuti dengan baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti, selamat beraktivitas. Sekian, terima kasih. Waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih. Untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Saifuddin SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu wasallam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta seluruh staf karyawan SMP Negeri 2 Gedung Reja,
Izinkan saya berdiri di sini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir pada modul 1.4, yakni diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kedurjan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, terutama khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu sepenuhnya kepada kita untuk dapat menyelesaikan acara ini. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelumnya saya perkenalkan dulu di sini Kepala Sekolah yang sudah tahu, beliau Bapak Sigit Darto SPD, sekaligus sebagai promotor saya. Kemudian saya sendiri dan fasilitator saya adalah tim ataupun sebagai pengajar saya dalam dari maupun dari. Beliau Bapak Budi Muhammadi MPD. Beliau adalah pengawas SMP bidang matematika di Kabupaten Pekalongan. Baik Bapak Ibu, nanti kita next saja. Ya, terus next Lina. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini nanti kita belajar bersama. Kita fokuskan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk kita fokus belajar. Sama saya juga belajar dan hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan rasa kasih sayang kepada sesamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti yaitu adalah agenda-agendanya, bisa langsung saja. Tujuannya adalah untuk memahami konsep pendidikan menurut Ganjar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum dan mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan yang terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid Bapak Ibu. Baik, sekarang yang tujuan khususnya bisa Bapak Ibu perhatikan di situ, mendemonstrasikan pemahaman kepada teman sejawat dan seterusnya menerapkan strategi, kemudian menyusun langkah-langkah dan terakhir bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah yang senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi aksi nyata ini, terlebih dahulu kita buat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu yang mau ke belakang ataupun ada kepentingan ataupun ada ada kepentingan, monggo bisa saja Bapak Ibu keluar dengan kita mulai dengan biasanya kalau itu kita angkat tangan atau tunjuk tangan, raise hand ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa raise hand lebih dulu, itu namanya kesepakatan. Jadi intinya nanti kita 1 jam bersama, 1 jam ke depan kita sharing Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya berbicara di sini itu tidak sama sekali. Di sini kita sifatnya adalah sharing. Kita berbagi praktik baik. Saya juga meminta ilmu dari Bapak Ibu. Pokoknya kita saling berbagi pengalaman saja. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, ini sebagai pertanyaan pemantik di sini adalah budaya positif Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Tidak setuju. Alasannya gimana Ibu Oni? Kita berpendapat saja, kita sharing saja Bapak Ibu. Alasannya gimana Ibu Oni tidak setuju? Menurut saya hukuman itu bukan satu-satunya jalan untuk mendisiplinkan anak. Anak mau disiplin atau tidak disiplin itu melihat bagaimana contohnya. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya memberi contoh kedisiplinan terhadap anak. Kalau kita disiplin, maka anak-anak itu akan meniru tindakan kita sebagai guru. Kemudian kalau di materi IKN itu ada istilah restitusi. Restitusi itu bukan berarti menghukum, tapi pertama kali adalah mengingatkan tindakan anak. Jadi anak itu harus diingatkan terlebih dahulu, kemudian baru diberi solusi, diberi
Oke, terima kasih, beri tepuk tangan yang untuk Ibu Oni. Luar biasa sekali Bapak Ibu, dari pemaparan dari Ibu Oni, alasannya seperti itu, insya Allah bisa kita terima Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau berpendapat lain. Oke, Pak Yusuf, monggo. Pertanyaannya masih sama. Saya sepakat kalau hukuman itu diajarkan, sebab itu sudah ada hukuman, ada hadiah, ini tidak bisa dielakkan. Jadi ibarat ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada anak yang berprestasi dikasih reward atau hadiah, anak yang melanggar aturan akan diberikan punishment atau hukuman. Nah, tahapan atau berat ringan suatu hukuman itulah yang di mana-mana sudah ada aturannya, termasuk menegur secara tertulis dan sebagainya itu kan sebetulnya bentuk sebuah hukumannya, tetapi tingkatannya yang berbeda-beda. Sehingga menurut saya kedisiplinan itu tidak hanya sekedar diberi contoh, tetapi tetap harus ada hukuman. Maka kedisiplinan di Indonesia secara umum ini hanya dipegang oleh militer, karena militer itu begitu masuk diterima sudah dikasih bogem mentah, dan itu rahasia intern di militer. Tidak ada pelanggaran hak asasi apa-apa, tapi itu aturan yang berlaku secara intern. Makanya kalau kita lihat baris di mana-mana, yang paling top markotop ya militer, karena sudah ditanamkan begitu ya. Satu contoh sejelas nyata itu di dunia militer, kenapa mereka memiliki kedisiplinan yang super? Ya karena itu tadi adanya hukuman, adanya hadiah. Yang berprestasi ya diberi hadiah sesuai dengan tingkatannya, begitu pula hukuman sesuai dengan kadar pelanggarannya. Sebab kalau tidak, anak itu seolah-olah nggak ngerti kalau saya ini melanggar loh, bahwa saya ini tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan norma, tidak merasa. Ya, kita lihat di sekolah, kelas bendino dipakai bal-balan karena dibiarkan kan terus saja begitu. Dia tidak merasa bahwa itu sebetulnya ada pelanggaran, itu ada melanggar kedisiplinan. Nah, kelas ada yang bal-balan, mencatat kaca dan lain-lain. Saya kira begitulah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yusuf, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Yusuf. Ya, itulah berbagai pendapat yang luar biasa sekali. Pastinya dari pertanyaan pemantik itu, kalau itu nanti akan kita bahas dalam pembahasan ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu bisa jawab sendiri dalam hati nanti. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya kalau Bapak Ibu. Oke, nanti kita bahas. Oke, next Budwi, kita lanjut saja. Topik yang kita bahas di sini nanti yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi seperti tadi yang disampaikan Bu Rudi. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan anak, sebaiknya kita juga melihat anak. Jangan apa-apa langsung dilihat. Insya Allah nanti kita akan bahas Ibu Bapak.
Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu berkumpul di sini, kita semua berkumpul di sini dalam rangka untuk melakukan sebuah perubahan, Bapak Ibu. Perubahan dalam hal kita menyampaikan pembelajaran di kelas. Barangkali sebelum itu kita tampilkan dulu, kita Bapak Ibu bisa melihat sebuah video pendidikan zaman kolonial. Nanti Bapak Ibu perhatikan, monggo Bapak Ibu berkomentar apa saja dari visual gambar video yang ditayangkan itu. Komentar apa saja. Monggo betul. Pendidikan zaman kolonial. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung sepenuhnya, dan hanya mendidik orang-orang terbantu dalam mendukung usaha dan mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon murid dan calon untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran. Namun, apakah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memberikan program radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Merdeka sebagai sebuah bangunan kemerdekaan dan kerjasama kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Ya, Bapak Ibu, itu perjalanan zaman pendidikan kita dari dulu sampai dengan saat ini, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyimak video itu, kira-kira yang Bapak Ibu guru, yang Bapak Ibu itu apa? Jadi contoh video itu. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu Pasal ini merangkap? Terima kasih dari apa yang telah tadi ditayangkan, kondisi pendidikan zaman kolonial Belanda, yang mana kalau kita tahu bahwa pendidikan itu memang ya di satu sisi kita dijajah, di sisi lain juga di sana ditanamkan untuk edukasi, terutama untuk anak-anak Inlander atau kayak tadi untuk Bumi Putra ya. Nah, kalau kita lihat dari pendidikan di sana, itu memang masih sentralisasi banget kepada satu titik di mana menyampaikan semuanya guru. Tapi itu pun kalau kita lihat perkembangan pendidikan sekarang kan sudah jauh, apalagi kita sudah mengarah kepada merdeka belajar. Nah, sementara zaman dulu dari lihat kita kondisi keadaan memang belum memungkinkan, tapi melihat keberhasilan ternyata anak-anak zaman dulu pun dengan keterbatasan nyatanya banyak sekali internet yang lahir. Sementara kalau kita bandingkan dengan sekarang, apalagi
setiap 10 tahun itu kan ganti, kadang-kadang kita belum melaksanakan sudah keburu ganti lagi. Nah sementara apa yang kita tuju kadang-kadang kita mencontoh kemana kita yang bingung dengan sendirinya. Nah, tapi alhamdulillah dari apa yang kita lihat tadi itu ada sedikit dari bagaimana kita menanamkan pendidikan kepada anak-anak. Walaupun kita jauh kalau lihat kondisi pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang, dulu pakaian saja kita bisa lihat lah pakaian seadanya, tapi anaknya juga dulu banyak sekali yang berhasil. Kalau orang tua saja sekarang banyak yang dulu zamannya belajar itu aljabar dan sebagainya, sekarang ganti matematika. Orang dulu tanpa kalkulator, tanpa komputer, tanpa apa saja pintar itu gitu loh. Nah ini yang mesti kita cari juga, kembangkan juga. Orang zaman dulu juga sudah berhasil. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Aidin, beri tepuk tangan yang luar biasa sekali. Terima kasih karena Mas Aidin kebetulan beliau guru EPS sehingga betul-betul memahami tentang terkait zaman kolonial. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Yang saya harapkan biasanya kalau kita menampilkan gambar video di depan pada saat pembelajaran, kalau saya biasanya anak bertanya, apa yang bisa kamu beri komentar dari video itu? Betul Mas Aidin terkait ini contoh-contoh yang seperti kalau anak kan biasanya, oh Pak, tadi kursinya unik Pak, bagus. Apapun jawaban anak kita apresiasi Bapak Ibu. Kursinya bagus. Ada lagi Pak, ternyata zaman dulu ada, kalau kita perhatikan ada anak yang jahil juga ya Pak, tadi mendorong temannya, ada kan? Dan lain sebagainya. Itulah kita bersyukur saat ini kita sudah berada di zaman yang lebih maju. Oleh karena itu dalam budaya positif ini adalah kita berusaha untuk merubah kebiasaan atau mindset kita sebagai guru. Memang berubah itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya yakin kita pun masih menggunakan pola-pola yang lama. Padahal yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro pembelajaran yang bersifat merdeka. Merdeka berarti membimbing anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi anak bisa memahami sesuatu berdasarkan kemampuannya sendiri. Contoh 4, bilangan 4 tidak harus 2 ditambah 2. Banyak kan bisa 3 ditambah 1, bisa 5 kurangi 1. Nah, kan banyak cara. Tidak harus 2 tambah 2 harus tidak Bapak Ibu. Nah itulah contoh kecil sebuah perubahan. Oleh karena itu di sini pun saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita berubah terutama dalam hal pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada anak. Kita berubah memang tidak mudah Bapak Ibu, saya berani pastikan Bapak Ibu berubah tidak mudah. Ya bertahap. Sebagai contoh kalau di sini ibarat tangan Bapak Ibu kita taruh di atas. Bapak Ibu mari bersama-sama di atas, ibarat ini adalah kanvas, kita gambar. Bapak Ibu monggo gambarlah sebuah pemandangan di kanvas itu agar cepat waktunya. Monggo tangan Bapak Ibu ibarat pensil, taruhlah, gambarlah pemandangan. Dalam hitungan 10 detik harus selesai. Monggo Bapak Ibu gambar sesuka Bapak Ibu. Saya bisa lihat gambar Bapak Ibu. Oke, ya Bu Puji, silakan Bu Maleh sudah, Pak Yusuf, Pak Kasio, Pak Parmo, Bu Sati, Bu Ati, Bu Rinta, Bu Fitri, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil. Ya, terima kasih, cukup waktunya Bapak Ibu. Baik, filosofinya bagaimana Bapak Ibu? Di sini tadi perintahnya, tujuannya adalah kita menggambar pemandangan Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan tadi semua Bapak Ibu itu sibuk gambar gunung. Ada yang satu Pak Saidi mantap sekali gunungnya 2. Ada jalan di pinggir, di tengah ada sawah, ada matahari baru keluar. Malah Pak Saidi tadi ada burungau apa yang ini. Itu semuanya gambarnya seperti itu. Nah ya. Oke, boleh. Itu yang harus kita rubah. Itu pola pikir yang ditanamkan oleh guru SD kita dulu. Gambar pemandangan ya itu. Padahal kalau kita pahami perintahnya, gambarlah sebuah pemandangan. Kenapa Bapak Ibu tidak gambar yang lain? Gambar kipas angin kek,
gambar lampu kek, gambar meja, yang ada di depan gambar bunga itu boleh. Karena apa? Karena pemandangan itu kata dasarnya adalah pandang. Yang mendapatkan imbuhan pandang itu adalah segala sesuatu yang bisa dipandang, dilihat. Kecuali gambar berjubur nggak bisa, itu bukan pemandangan. Ya. Nah, kita kalau dari dulu dari SD kita selalu dikatakan begitu, gambarlah pemandangan, pasti gambarnya gunung. Gunungnya kalau kenapa tidak gambar yang lain, gambar laut, gambar, kecuali perintahnya gambarlah sebuah pemandangan alam. Nah itu baru betul gunung, laut ya boleh dan seterusnya. Itulah contoh kita harus bisa berubah untuk lebih kreatif, lebih kritis. Contoh lagi, kalau kita harus berubah, bukan tadi gambar apa? Lingkaran, betul. Boleh. Bola umpamanya ada bola, baru ibu oh saya nggak berpemandangan lingkaran kok. Nah, itu betul. Cara pandangnya itu betul. Nah, Bapak Ibu, mari kita sedikit demi sedikit berubah agar kedepannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, putra putri kita dapat berkembang dengan maksimal sesuai minat dan bakatnya, Bapak Ibu. Satu lagi, ibarat kita berubah itu memang tadi susah. Bapak Ibu kalau melambangkan sesuatu yang itu kecil, biasanya Bapak Ibu akan dengan seperti ini kan? Ini kecil. Iya pada pasti semua boleh nggak kita melambangkan kecil dengan begini? Itu kecil. Boleh saja, kecuali itu itu berapa kecil boleh. Memang begini jauh lebih kecil. Tapi kita kalau bisa harus berubah dari kebiasaan. Ya itu contoh. Sebagai contoh lagi di buku next kita masuk langsung Bapak Ibu dibuka. Ya, sekarang Bapak Ibu dengan teman sebelah Bapak Ibu. Bapak Ibu berperan sebagai A dan berperan sebagai B. Perhatikan instruksinya A. Bapak Ibu itu boleh mencoba secara keras ya, nggak apa-apa, cukup di hati saja ibaratnya. Kemudian ada sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya sesuatu dalam genggaman yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala sudah digenggam. Namanya Bapak Ibu punya berlian, satu berlian digenggam di sini. Ya. Kemudian teman Anda yang berperan sebagai B akan mencoba dengan semua tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja akan dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Sebelum itu kira-kira Bapak Ibu kalau dirayu untuk membuka isi dari segala sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu, dibuka atau tidak Bapak Ibu? Tidak, pasti akan dipegang teguh. Dirayu ya orang ini, diwai duit dia nggak mau, namanya begitu. Ya kan ya Bapak Ibu? Nah ini kita ibaratkan adalah siswa A itu adalah siswa dan B adalah kita sebagai guru. A itu adalah siswa, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa merubah ataupun mempengaruhi apa yang menjadi kemauan kita. Tidak seorang pun bisa merubah ataupun memaksakan kehendak kepada orang lain, Bapak Ibu. Itu juga sama seperti anak didik kita. Jadi pada intinya ini adalah sebuah ilusi. Bisa dibuka selanjutnya Bapak Ibu ya. Di sini ilusinya apa? Ini yang akan kita refleksikan kembali, bahwa ilusi guru, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol Bapak Ibu. Guru mengontrol murid. Pada intinya guru tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Tidak boleh dan tidak bisa. Siapapun bahkan diri kita yang bisa mengontrol kita adalah diri
sendiri, bukan dari ekstrinsik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu biasanya kalau anak lagi pelajaran, anak rame, dia ngomong apa? Kamu sih gimana rame terus? Apa kamu nggak kasihan ke orang tuamu? Orang tuamu sudah bekerja capek-capek. Ini namanya membuat merasa bersalah ke siswa. Apakah itu dapat menguatkan karakter? Tidak. Jadi apa yang sudah dianggap benar oleh Bapak Ibu, kenyataannya belum tentu diterima dengan benar oleh anak. Nah, itulah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat belum tentu bermanfaat. Contoh dimarahi, marah-marah dan sebagainya, dia seketika itu juga nurut. Itu namanya disiplin yang gagal. Jadi dia disiplin bukan karena dari kemauannya, tapi karena adanya tekanan, karena adanya intimidasi dari bapak ibu guru. Pokoknya harus patuh ke bapak ibu guru. Kemudian yang lain ada ilusi bahwa orang dewasa atau yang lebih tua memiliki hak untuk memaksa. Contoh ke anak, saya tahu apa yang kamu rasakan. Dulu Pak Guru sudah kalah, saya pernah jadi murid. Jadi semua itu anggapan guru itu benar. Padahal anak pasti punya kebutuhan dasar yang nanti akan kita bahas. Bahwa mereka melakukan itu kenapa? Pasti ada karena adanya kebutuhan dasar. Pengen dihargai, pengen diakui, pengen diperhatikan, kurangnya kasih sayang dan sebagainya. Jadi nanti di sini pun kita harus bisa menempatkan posisi kontrol kita kepada anak. Jangan dirubahnya, jangan lagi sebagai pemberi hukuman, tapi kita harus bisa sebagai manajer. Kalau manajer itu biasanya menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kekeliruanmu, kesalahanmu. Itulah ilusi. Jadi anggapan bahwa kita itu yang terbaik, ngomong begini terbaik untuk anak. Padahal kenapa anak pasti punya alasan, itu pasti. Karena manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Itu sebagai contoh anak TK lah, anak SD ya kapan. Siswa A, Andi setiap hari suka mengambil bekal makanan temannya, makanannya Nia umpamanya. Lalu Bapak Ibu menyelesaikan masalah itu. Kira-kira Bapak Ibu pasti langsung marah, itu kenapa nakal sekali, kamu mau jadi preman apa dan sebagainya. Belum tahu bahwa kebutuhan dasar Andi itu punya kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Bisa kebutuhan untuk bertahan hidup, dia tidak sanggup, lapar, tidak dibawa bekal oleh orang tuanya sehingga dia mengambil. Nah ini contoh. Maka pendekatan yang kita lakukan pun akan berbeda. Jadi contoh lagi terlambat, langsung kamu terlambat push up. Itu juga tidak boleh tanpa mengetahui apa alasannya. Dia punya riwayat sakit atau tidak. Nah, ini kan kita harus tahu betul. Yang itu sekolahnya ilusi yang selama ini melekat pada kita. Mari bersama-sama ke depan kita rubah kembali. Intinya adalah kita betul-betul lebih dekat ke anak. Biarkan anak merdeka belajar, memahami sesuai dengan kemampuannya. Oke, biar lebih cepat. Next. Baik, di sini adalah perubahan paradigma atau stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang berhak stimulus respon, Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kalau kita punya pendapat, kita akan mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Biasanya anak yang berperilaku tidak baik itu sudah dicap sebagai sebuah kesalahan. Ini perlu kita ketahui, Bapak Ibu. Seorang pencuri saja, ini seorang pencuri. Kebetulan saya juga punya teman sebagai makanya saya berteman dengan siapapun, baik itu sehingga
siapapun teman saya itu adalah guru buat saya. Dia tak tanya ketika dia mau curi sama Bapak Ibu, dia juga berdoa. Berdoa. Nah, itu contoh sepele. Ada tujuannya. Tetap Eli dari dalam ini contoh banget. Nah, ibaratnya jangan kita lihat dulu sebagai sebuah kesalahan. Ada sisi positifnya yang bisa ditanamkan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bapak Ibu disuruh berangkat gasing jam 7 sudah masuk. Kepala sekolah mau perintah kayak apapun, nah berapa penting. Ibaratnya begitu. Itu kalau tidak lahir dari diri kita sendiri, ya tidak bisa. Kita berangkat gasing, tujuan kita apa sih? Untuk di alam diberi penghargaan, diberi tidak. Jadi pada intinya disiplin itu adalah untuk kita rasakan, bukan disiplin itu indah, bukan. Disiplin itu hanya bisa dilihat. Disiplin itu menyenangkan. Dan terkadang kesalahan dalam berbahasa ya, disiplin itu indah. Kok indah? Nah, logikanya indah itu kan bisa dipandang, hanya dipandang. Tapi disiplin itu harus kita rasakan. Kemudian oke, nanti kita bahas berikutnya next kita lanjut disiplin positif. Ini nanti adalah kita bagi dalam 4 poin. Kita bisa mengontrol orang lain, semua perilaku memiliki tujuan, kemudian model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus, realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Baik teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia yang baik. Oke, next, Budwi, makasih. Nah, ini kata disiplin. Insya Allah Bapak Ibu juga sudah tahu artinya belajar, maka asal dari kata berkonotasi dan disiplin dari diri Socrates, Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, bukan menjadi sebuah apa yang kita yakini. Disiplin itu hanya menjadi sebuah keterpaksaan. Berbeda Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu, kalau naik motor ada peraturan kenapa harus menggunakan helm. Bapak Ibu naik motor harus menggunakan helm. Itu kenapa Bapak Ibu? Itu melindungi kepala supaya selamat. Betul, itu kita yakini Bapak Ibu. Kita kan yakin itu. Sehingga walaupun itu peraturan, itu tidak kita rasakan sebagai sebuah keterpaksaan. Oh yakin selalu. Kenapa? Ketika masa pandemi kemarin kita harus melakukan 3M, cuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak. Itu kenapa kita ada aturan begitu? Itu kita yakini. Sehingga kita melakukannya pun tanpa adanya paksaan. Itu contoh perbedaannya antara sebuah peraturan untuk mendisiplinkan dengan sebuah nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu. Inilah yang akan kita rubah mindset kita, mindset anak-anak kita. Nantinya anak-anak kita pun sama, kita buatkan sebuah keyakinan kelas. Semua anak akan menulis keyakinannya atau kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu nanti kita buat nilai-nilainya, nilai-nilai keyakinan kelas. Muncul nilai-nilai keyakinan kelas, kesepakatan sekolah dan nilai-nilai keyakinan sekolah. Sehingga nanti semua anak akan menulis di depan dan mereka semua akan menandatanganinya. Berbeda dengan sebuah peraturan ataupun tata tertib. Lanjut next, kita lihat nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Nah ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai ke setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita.
lanjut Betulin. Oke, sebelum lanjut sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa ditanyakan. Insya Allah sudah paham kalian. Sangat paham sekali pada Pak Yusuf tadi menjelaskan umat simbah guru itu sudah pengalaman yang luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada sebuah tampilan video sebuah puisi yang nantinya kita simak puisi itu. Dari situ kita coba resapi ada makna terkait di dalamnya. Oke, itu. Aku melihat Indonesia puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai itu, mendengarlah saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi bagaimana padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari barat, bukan lagi lagu Batak yang menenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Pala, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Odyssey, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung kuku menyanyi di pohon di angin yang sepi, bukan lagi aku mendengarkan burung kuku, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersih-bersih, wah merdeka, wah merdeka, wah merdeka, aku
nasionalisme, betul. Bu Yayu, PPKN, keberagaman, betul ya. Bu Sakti, barangkali mau berkomentar? Oke, ini saya kaya, betul. Ibu Bapak, di situ dari visi itu kita bisa melihat melihat sesuatu adalah melihat suatu visi yang besar. Dimanapun kita berada, pandangan kita juga pandangan yang besar. Walaupun kita di sini hanya mengajar di SMP 2, tapi pola pikir kita adalah mengajar anak-anak bangsa. Jadi luar biasa sekali kalau puisi tersebut. Itulah yang kalau saya melihat puisi itu saya seru ya. Beliau luar biasa sekali pola pemahamannya dan itu wajib kita ikuti Bapak Ibu. Yaitu hanya untuk mengingatkan kita supaya kita bisa berubah dari sebuah kebiasaan menjadi perubahan yang jauh lebih baik lagi. Ibu Bapak yang kami hormati, next ke materi berikutnya adalah teori motivasi dan perilaku manusia. Di sini biasanya teori motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh teori ini Bapak Ibu. Jadi motivasi eksternal, anak akan disiplin karena adanya peraturan kelas tadi yang disampaikan Pak Yusuf, harus ada peraturan karena dia takut kalau melanggar itu akan mendapatkan hukuman. Jadi dia disiplin hanya karena takut hukuman. Itu namanya disiplin yang gagal Bapak Ibu. Karena apa? Karena motivasinya dari ekstrinsik, dari luar, bukan dari dalam diri. Kemudian motivasi eksternal ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Pernah nggak Bapak Ibu di sini ketika mengajar memberikan sebuah penghargaan? Anak-anak yang bisa mengerjakan soal nomor 7 matematika bukan nomor seberi dia pernah atau contoh yang gampang kalau anak TK ya, anak TK berangkat gasing dengan teknik pemberian bintang ya. Sama kita juga menerapkan itu ya, infak Jumat yang paling banyak kasih bintang. Ini akan berbeda konteksnya nanti dengan yang kalau dalam pembelajaran Bapak Ibu. Anak yang berangkat gasing kasih bintang, yang bisa mengerjakan kasih bintang. Nanti suatu ketika seminggu saja, kira-kira ada anak yang tidak mendapatkan bintang atau tidak Bapak Ibu? Pasti ada. Ada yang dapat bintang banyak sekali, ada yang tidak dapat sama sekali. Kira-kira yang tidak dapat itu perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Sedih lah, minder lah, malu pada temannya lah dan sebagainya. Atau yang gampang adalah sistem rankingan. Kalau kita melihat ranking anak tahu ranking dari ranking 1 sampai ranking 32. Kalau anak yang mengalami, kalau anak ranking 1 mau kita mengajar selalu memuji-muji anak itu juga tidak baik. Jadi kita harus memperlakukan sama kepada peserta didik. Yang ranking terakhir pasti rasanya ya karu-karuan. Nah ini sebuah cerita. Saya pernah mengalami itu kelas 2 waktu itu SMP dari 2 ke 2 Sidarja. Saya di situ muridnya 45, saya kelas 22B. Ketika itu pengambilan rapor, yang ambil rapor adalah bapak saya sendiri. Beliau mengambil rapor, ketika nama saya dipanggil, beliau maju, dibukalah hasilnya, dilihat tidak miliknya. Bapak saya lihat langsung ke peringkatnya. Di situ dilihat peringkat 45 dari 45 siswa. Seketika itu juga begitu keluar dan saya ingat betul. Ini sebagai contoh. Rapot itu dikeluk, saat makan zaman dulu orang tua kita kan begitu keras. Saat makan wajib di depan teman-teman. Wah, sampai 3 kali. Wah, tidak. Sampai rumah kan kita kepikiran Bapak Ibu. Yang bingung, yang minder sampai akhirnya ada, ya betul kadang itu sehingga saya sendiri merasa tertekan. Bapak tiap hari perlu dan sebagainya, orang anak-anak itu ranking terakhir
selalu dibandingkan dengan yang anak yang lain. Ibaratnya seperti bayi mau saja ranking 1 terus, nggak pernah ranking, kamu ranking terakhir. Simpulannya apa Bapak Ibu? Anak peringkat terakhir pun belum tentu anak itu bodoh. Itu betul. Dan saya menganggap, kalau Bapak Ibu kurang percaya, bisa ke rumah saya lihat raportnya. Saya ada 45 dari 45 siswa. Alhamdulillah kelas 3 bisa naik dari 45 ranking 17. Semester 1, semester 2 naik lagi jadi ranking 7. Dan kesimpulannya tidak ada anak yang bodoh. Itu sebuah kesimpulan. Tidak ada anak yang bodoh. Dan makanya jangan kita menjustis anak yang ranking terakhir terus kita tidak diperhatikan di kelasnya, diperhatikan hanya yang rankingnya baik, yang pintar umpamanya, yang didampingi yang pintar terus ini loh rumusnya begini-begini, si ora si delay si jurnal ini sebenarnya kita belum berpihak kepada murid Bapak Ibu. Iya biasanya begitu kan. Saya juga kadang seperti itu, makanya setelah ini kita menjadi sadar seperti itu. Jadi sistem memberikan penghargaan walaupun hanya bintang saja itu juga sebenarnya tidak pas. Tidak pas karena anak akan mematikan kreativitas anak. Anak merasa lah, nyobos kayak gitu sudah bisa kok, sudah juara 1 kok. Nah, bahkan kalau zaman dulu kan kelasnya adalah kelas rankingan Bapak Ibu. Kelas A yang ranking 1 sampai 40. Nah, kelas A pinter-pinter, B dan pinter, C agak pinter sampai dengan F kelas terakhir, kelas yang paling peringkatnya paling bawah. Kalau zaman dulu kan ada yang Pak Yusuf, insya Allah Pak Yusuf juga ngalamin dan saya juga ngalamin itu. Nah, kalau dari situ Bapak Ibu kira-kira ketika Bapak Ibu menyusun RPP akan mengajar di kelas A, semangatnya luar biasa Bapak Ibu, wah semangat sekali, anaknya pinter, kritis-kritis. Tetapi ketika Bapak Ibu mau masuk ke kelas F, lah bocah nakal-nakal, labune langu, wis ora manut, ngocehan dewek, sing lanang kemrewek, sing wadon ngantukan. Kelas F. Nah, itu kira-kira kita sudah berpihak pada murid apa belum kalau seperti itu? Ini contoh yang gampang yang kita alami. Kelas ada kelas yang anaknya nakal-nakal, kita mau masuk sengaja, boleh. Jadi itu ada terkesan semacam kita sudah membedakan, padahal tidak boleh seperti itu karena Allah itu memberikan kecerdasan kepada semua makhluknya berbeda-beda sesuai dengan rencananya Bapak Ibu. Kemudian motivasi internal itu tujuan disiplin positif adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh tadi, kenapa Bapak Ibu mau memakai helm? Bukan masalah pada langkah polisi, karena itu milik keyakinan. Oh saya yakin saya harus pakai helm. Karena seperti itu. Jadi anak itu disiplin karena dari dirinya sendiri. Oke, next kita lanjut masih. Nah ini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu baru merdeka. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, bisa mengalahkan emosinya, arep jengkel terus jago, makin jengkel, ibaratnya seperti itu. Nah, oke, paham ya Bapak Ibu? Lanjut dulu. Nah ini dihukum oleh bahwa penghargaan, kita memberikan penghargaan tadi yang Pak Yusuf sampaikan, kalau berprestasi kasih berikut, ya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini berkaitannya dengan mental Bapak Ibu. Nantinya berkaitan dengan mental anak itu. Anak kalau ranking 1, ada anak dikasih peringkat anak ranking 1.
Dia itu yang dia rasakan apa Bapak Ibu? Bangga, senang, kemudian sombong barangkali, akan ada muncul rasa sombong barangkali, kemudian menyepelekan, betul, kemudian lagi minta penghargaan ke orang tuanya pasti kan, wah Pak aku ranking siji gitu. Banyak efek itu berkaitan dengan mental. Nah, ya itu yang contoh berikutnya. Sebelum kita lanjut, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Itu contoh penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu betul. Kalau kita beri terus penghargaan, maka anak itu kreativitasnya akan berhenti. Contoh, lah mau kayak kita cukup kayak kita berranking siji terus, sehingga dia tidak akan berusaha belajar lagi yang jauh lebih baik. Padahal kita hidup sudah disampaikan bahwa kita itu belajar dari sejak dalam kandungan sampai akhir hayat kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita temui, otomatis itu menjadi guru dan kita harus bisa belajar. Kalau yang kita temui baik, ya kita belajar, kita serap menjadi baik dan serap. Kalau yang kita temui hal buruk, ya berarti itu juga kita belajar agar kita jangan melakukan hal tersebut, Bapak Ibu. Contoh. Baik, next. Bentuk program kebajikan, beri pengakuan secara khusus. Cukup kita beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, bergantian boleh, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Oke, lanjut, betul biar cepat. Ya, lanjut, itu saya lanjut saja. Nah sekarang Bapak Ibu, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi di sini kita itu harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Berbeda. Anak juga nanti akan merasakannya berbeda. Itu bukan hukuman, umpamanya. Hukuman atau konsekuensi. Kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Tindakan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya. Oke, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga, Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ini sudah mulai kompak. Berarti ini sudah paham betul ya konsekuensi. Bedanya konsekuensi dengan hukuman. Itu dia terpaksa enggak? Tidak, karena dia konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, nah sudah kompak semua. Tandanya Bapak Ibu sudah paham, memahami perbedaannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman yang bukan konsekuensi. Oke, kita lihat kuncinya, betul dibuka. Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya jadi itu adalah hukuman. Betul, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi basket 2 kali terlambat hadir. Hukuman. Murid minta untuk push up 15 kali, jelas hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret dari dalam buku kompak sekali, konsekuensi. Ya betul, itu konsekuensinya. Konsekuensi dari dasar apa? Dari dasar kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi, menumpahkan jadi sedikit. Bukan dihukum, tapi dibersihkan sedikit. Nah, kemudian disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, yaitu juga hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi, Bapak Ibu. Kenapa kok beda Pak kenapa beda dengan yang atas? Yang tadi itu ya lapangan basket yang kedua lain. Karena pada saat itu
itu pakatnya guru PJOK itu sudah membuat kesepakatan namanya. Tiap pembelajaran kita buat kesepakatan kan. Pokoknya terlambat 10 menit lari 2 kali pada saat PJOK itu memang betul pada saat jam PJOK. Nah, jadi itu bukan sebuah hukuman. Tapi lagi pelajaran di PS, pas saya itu ngantuk umpamanya, wah ini hukumanmu usaha 15 kali umpamanya, itu contoh. Itu sebuah hukuman. Jadi Bapak Ibu kalau sudah paham antara hukuman dan konsekuensi, jadi calon nanti kita bersama-sama ya, nanti kita buat waktu kapan kita membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu di semua kelas, terutama wali kelas. Nanti di fasilitasi sekolah kita beri kertas, anak ini semua ditempel semua kesepakatan kelas ya, contoh datang tepat waktu, maka kejujuran itu nanti kita bahas di berikutnya, sehingga yang terpampang itu sudah bukan tata tertib lagi, tapi sudah kesepakatan kelas dan nilai keyakinan kelas. Ya, lanjut perbedaan hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit, apalagi hukuman itu fisik, pasti dia sakit. Beda kalau konsekuensi itu memang harus terjadi, konsekuensinya ya harus begitu. Nah, kemudian membuat anak sakit itu kalau hukuman untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tidak nyaman dia menumpahkan air, dia membersihkan, tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, itu terus kepikiran terus tidak. Kemudian anak membenci kedisiplinan, semakin benci dia. Karena dia pernah dihukum, dia semakin benci. Beda kalau konsekuensi, anak akan semakin menghargai kedisiplinan. Kemudian paksaan, kalau hukuman itu menjadi sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi menjadi stimulus untuk tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, dia jadi marah, kesuh, supaya dikeplaki dewe, tekanan. Nah, beda kalau sebuah konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, sehingga dia akan menyesuaikan diri. Ya, oke, itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Next, berikutnya apa itu restitusi Bapak Ibu? Ceritakan Koni bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Gosen 2004. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan kita harus tahu alasan-alasannya. Itulah yang terkait dengan 5 posisi kontrol itu nanti. Oke, lanjut. Nah, identitas gagal itu adalah hukuman Bapak Ibu. Di situ ada contoh identitas gagal, identitas sukses. Disiplin yang gagal itu adalah disiplin yang karena keterpaksaan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi seperti tadi, tidak nyaman untuk murid. Kemudian korban mendapatkan tidak mendapat keadilan, murid anak akan tersakiti. Pasti tidak ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu seperti tadi yang dijelaskan dengan restitusi, itu merupakan pilihan. Jadi anak memilih untuk memecahkan permasalahannya, anak memilih mencari solusi, kemudian mendapatkan ganti, kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Sudah murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Oke, lanjut Putri masih. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Makanya tadi saya sampaikan, dalam hidup kita apapun yang kita temui itu adalah guru buat kita. Kalau yang kita temui baik, berarti kita ambil pelajaran baiknya. Kalau yang kita temui tidak baik, berarti kita jangan kita ambil pelajaran itu, kita jangan melakukan hal seperti itu.
Berarti seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi anak yang bermasalah akan hubungannya akan baik kembali. Contoh anak berkelahi dan sebagainya. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada anak salah jangan malah dipisahkan Bapak Ibu. Kamu tidak pakai kaos kaki, berdiri di depan, dipisahkan dari barisannya. Jadi kalau restitusi itu anak kita kembalikan kepada kelompoknya. Anak kalau sudah dipisah, bebannya itu sebenarnya luar biasa. Saya juga mengalami, kalau saya jadi mengalami jadi dipisah ya. Nah, di sini seharusnya tidak boleh terjadi. Oke, lanjut dulu. Sekarang keyakinan kelas begitu. Lanjut terus. Next, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan. Tapi itu kita yakini sehingga kita melakukannya tanpa paksaan. Rela lah, ikhlas. Cara zaman dulu ini ketika Pak Sabar melakukan PDKT ke Bu Yani, ibaratnya begitu. Saya di belakangnya melihat beliau berjalan bergandeng, ikhlas tangan kan. Itu contoh. Kemudian mengapa kita 3M tadi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi peraturan itu terpakai itu biasanya kata peraturan, beda kalau dengan keyakinan. Oke, baik lanjut. Nah, ini budaya positif adalah lingkungan yang positif. Dimulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian akan menumbuhkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif akan lahirlah budaya-budaya yang positif. Budaya positif itu apa sih? Budaya yang biasa sudah kita lakukan, yang bernilai positif dan itu betul dilakukan dari kesadaran anak, bukan atas dasar paksaan. Itu namanya budaya yang positif. Ketemu Bapak Ibu guru, tangannya ditungkapkan, buku, salim. Sama, saya ketemu anak biasa juga begitu. Tiap mau masuk saja anak semua saya salami. Salamnya ada yang berbagai kelas berbeda-beda, ada yang cukup begitu salam terus tos, ada yang setelah salam itu tak 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 tak. Semua kelas bervariasi ternyata mau naik. Ini hanya untuk kita lebih meningkatkan budaya positif bahwa kita itu sebenarnya adalah sebagai teman untuk belajar anak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa Bapak Ibu? TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu kesepakatan apa keyakinan Bapak Ibu? Yakin? Nah, kan datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah. Sepakatan itu. Nah, ini dari sini Bapak sudah mulai paham. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Iya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu nilai-nilai apa? Nilai yang kita yakini. Kalau sesuatu kita berdoa dulu, kita akhirnya alhamdulillah. Nah, itu kan seperti itu. Ya, di sini sama Bapak Ibu sudah mulai paham. Next biar lebih cepat. Oke, itu besok-besok next lagi itu biar cepat betul terus next. Nah, ini Bapak Ibu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Kira-kira kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, gimana Bu? Jika saya mengambil buku, maka saya harus mengembalikannya.
Baik, oke, bagus ya. Boleh terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Boleh hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa seharusnya? Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, betul. Gunakan bergantian atau menunggu giliran. Ya, keyakinan kelas adalah betul, gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, kita lihat betul. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kita akan menemukan nilai keyakinan kelas dari kesepakatan kelas itu. Kita buat keyakinannya. Nah, tugas kita lah yang harus bisa mencari keyakinannya. Kita sampaikan ke anak, kita tulis, anak nanti akan menulis semuanya akan menandatangani kesepakatan dan keyakinan kelas tersebut. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit berarti menghormati orang lain, juga berkomitmen, ya boleh. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, itu kesehatan. Kemudian menghormati, bersabar, masker juga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari, itu keselamatan, itu keyakinannya, ya, biar selamat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, Bapak Ibu. Ya, ini kebutuhan manusia itu ada 5, Bapak Ibu, termasuk kebutuhan anak dan kebutuhan kita, kebutuhan peserta didik dan kebutuhan kita, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu tadi sebagai contoh, ada anak yang suka ngambil bekal orang lain, anak yang lain itu, maka dia itu sebenarnya sedang melakukan kebutuhan dasarnya, yaitu untuk survival, bertahan hidup. Maka kita pun akan memberikan motivasi yang terkait dengan ternyata dia berusaha untuk bertahan hidup, senang kalau temannya susah. Dia berarti sedang menerapkan kebutuhan dasarnya itu. Senang kalau melihat temannya susah, nangis apa panik, senang Pak. Saya dulu juga begitu waktu sekolah, makanya saya ingat betul Riyaman kalau nggak salah jadi polisi. Dulu zamannya saya kan getaki. Ada seperti ini karena senang, senang kan kancanya nangis dan sebagainya. Itu macam anak ada perilaku, sehingga kita akan bisa merefleksi diri sendiri, itu kebutuhan anak, maka kita harus bisa menyikapinya. Oke, lanjut. 5 posisi kontrol kita ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Oke, betul. Wah, ini kecil-kecil sekali. Oke, motivasi. Posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kita kalau di depan anak menyelesaikan masalah dengan anak, ada yang berperan sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini kita bisa sebagai guru harus apapun ketika menghadapi anak harus berperan sebagai manajer ketika menyelesaikan permasalahan anak. Jadi penghukum, biasanya menghukum, guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu namanya penghukum. Kamu diberikan keberanian, kamu memang anak. Ini itu sebagai penghukum. Dan kebanyakan dari saya, termasuk saya sendiri, ada seperti itu, Bapak Ibu. Soal penghukum. Itu dari perbuatan, dari perkataannya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kalau kamu tidak mengerjakan, awas besok ya tak jemur kamu. Penghukum. Hasilnya seperti apa? Anak akan memberontak dan menyerahkan orang lain serta berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dapat pada murid akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian kontrol kita yang kedua, membuat orang merasa bersalah, dan ini sering kita lakukan, Bapak Ibu. Sering kita lakukan. Anak salah, kita berceramah, berbuat, mengatakannya seharusnya kamu begini, ibu sangat kecewa, kamu melakukan seperti itu, kamu tidak kasihan ke orang tua nggak ada
itu adalah membuat merasa bersalah. Dari perkataannya, kemudian dari hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, dan dampak pada murid-murid menjadi rendah diri. Sebagai teman, kita bisa menempatkan sebagai teman, membuatkan alasan-alasannya untuk murid. Ayolah, lakukan demi ibu, kamu tidak kasihan ke guru. Guru sudah sedang capek menerangkan, kamu malah mainan sendiri. Ini adalah sebagai teman. Kita menempatkan sebagai teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturan itu hanya pemantau. Ini sudah menyampaikan adalah yang manajer Bapak Ibu, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keyakinan kelasnya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Umpamanya sesuatu berkelahi, kita tanya apa yang bisa kamu kerjakan. Kemudian menguatkan pribadinya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, ya, dan seterusnya. Oke, next Bapak Ibu, jadi nah ini pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Ya, lanjut saja begitu. Terus next. Yang lanjut segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan kelas. Dalam PNN juga insya Allah ada Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah bisa menerapkannya. Ya, lanjut saja ya, calon ini. Untuk membuat menstabilkan identitas Bapak Ibu, kenapa kita harus menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama untuk menstabilkan identitas anak. Anak yang salah itu biar tidak merasa gagal. Maka untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbasarkan menjadi positif terhadap dirinya, walaupun biasanya dia anak yang merasa positif. Guru berkata, berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu tidak tertarik. Nah, itu adalah untuk menstabilkan identitasnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Contoh itu menstabilkan identitasnya, Bapak Ibu. Lanjut, kemudian kita cari validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, dan seterusnya. Itu kita mencari tahu validasi kebutuhannya berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kalau nanti ke depan kita akan bahas saja lebih lanjut karena terkait waktu, Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Berikutnya menanyakan keyakinan. Ketika kita menyelesaikan permasalahan anak, maka kita tanyakan keyakinannya. Anak melihat efeknya apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Menanyakan keyakinannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinannya. Oke, lebih cepat ya. Intervensi 3. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan juga biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Oleh karena itu kita akan diharuskan menjadi guru dengan menempatkan posisi kontrol kita sebagai pemantau ataupun sebagai manajer juga sebagai teman. Ya, yang penting jangan sebagai penghukum dan plus jangan menjadi pembuat merasa bersalah. Ya, itu nanti bisa dibaca. Bapak Ibu lanjut, nggak cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu paham sekolah deh, karena sudah cukup. Yang pada intinya baru yang apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, Bapak Ibu kira-kira
apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sini? Paradigma apa yang Bapak Ibu guru dapatkan? Bayangannya dari belakang, oh saya jadi tahu ternyata selama ini saya hanya memegang posisi kontrol sebagai penghukum. Oh selama ini berarti saya dan sebagainya bla bla bla. Itulah yang kita harapkan. Ya Bapak Ibu kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Lain waktu kita sharing lagi bersama seperti pembelajaran budaya positif. Saya sekian. Sebentar Pak Juman. Oke, sebentar dari 1 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada yang saya belum mengerti Pak saya kaitannya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini yang membuat ini guru mapel atau wali kelas Pak saya karena ini kan merupakan sebuah keyakinan kelas bukan keyakinan mapel gitu. Oke, terima kasih Pak Surya. Ya, Pak Lolo, terima kasih sekali pertanyaan yang luar biasa sekali. Untuk keyakinan kelas, betul yang disampaikan Pak Tono. Kalau di kelas, secara otomatis itu adalah nanti wali kelas, Pak, yang akan bersama-sama anak membuat dan ditempel. Bapak Ibu guru mapel juga membuat kesepakatan terkait dengan ketika kita sedang pembelajaran Bapak Ibu. Buat sendiri contoh kalau PS harus membawa atlas dan sebagainya itu otomatis kita sudah membuat kesepakatan. Kayak penjelasan Pak Kaceng terlambat sebelumnya lari keliling basket 2 kali itu sudah sebuah kesepakatan itu bermakna. Tapi yang tertulis adalah itu yang di kelas biar anak hafal, anak tahu kalimat tidak perlu panjang sehingga anak betul-betul memahami dan anak-anak berusaha menerapkan itu. Oke. Ada lagi Pak Ibu? Sebelum saya akhiri, calon nanti ke depan kita bisa sharing lagi di luar kegiatan ini. Akhir kali bila itu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syaifudin SPD atas penjelasannya yang begitu panjang lebar. Mudah-mudahan dari yang beliau jelaskan di sini saya menangkap kalau kita itu posisinya sebagai manajer ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manajer yang baik untuk anak didik kita semuanya. Anak didik kita itu adalah orang yang hebat semuanya, tidak ada anak bodoh seperti itu. Ya, dengan serangkaian acara tadi maka berakhir pula pertemuan hari ini. Untuk itu saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk mengakhiri acara ini marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.